Oke, 96,7 FM kita masih bersama Pak Haji Azhar, Kabid Bimas Islam Kemenak Provinsi NTB dengan tema Jangan Merarik Kode. Kalau amatan Pak Kepala ini dari tahun ke tahun orang yang merarik kode itu stagnan atau tambah sedikit gitu? Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, terutama setelah perubahan usia ini. Okay. Tapi kalau tahun sebelumnya enggak juga lah. Enggak juga ya? Enggak juga. Artinya kami kontrol itu yang ada dispensasi peradilannya saja. Okay. Tetapi terkadang karena mereka takut ke pengadilan, ya terkadang petugas-petugas yang di bawah seperti kepala lingkungan, kepala dusun yang di kampung-kampung yang melaksanakan tanpa pencatatan, terkadang itu yang terjadi. Nah, ketika ada persoalan-persoalan terkait dengan akibat dari perkawinan itu, ya yang jadi kambing hitam itu kami lah, Kementerian Agama. Nah, itu makanya pelan-pelan kami coba berusaha supaya merarik kode ini tidak terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Dan juga sekarang ini kepedulian pemerintah termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap karena banyaknya marak perkawinan di bawah merarik kode ini, kami sudah diundang beberapa kali oleh DPR. akan dibuat semacam perda untuk pencegahan pernikahan dini ini. Kami sudah 2 kali, Pak. Nah, nanti perda itu akan mengatur seluruh yang terkait dengan pencegahan pernikahan dini itu. Semua elemen akan terlibat. Ya. Kemudian juga akan diatur nanti sanksi-sanksi bagi oknum-oknum yang berani melakukan pernikahan dini itu. Memang di lapangan, ya, kalau kita lihat ya, terkadang itu di sekolah-sekolah yang sudah melakukan sanksi itu. Ya, di sekolah-sekolah baik di dunia madrasah maupun di sekolah umum ya, itu sudah memberlakukan sanksi itu sebetulnya. Misalnya ketika muridnya menikah ketika mereka masih duduk di bangku sekolah, itu tidak segan-segan mereka memberikan denda kepada pihak calon pengantin laki-laki lah, karena dia yang harus bertanggung jawab kan. Itu 2 juta sampai 3 juta. Itu ya, sanksi ya. Sanksi itu pengantin ya, laki-laki jadinya ya. Artinya akibat dari dia mengambil murid atau santri kita yang ada di sekolah maupun di madrasah. Itu diberikan sanksi. Tetapi biaya segitu ternyata karena keinginan tinggi itu ya mungkin menganggap kecil sehingga mereka bahaya. Nah, banyak sekolah ya yang menerapkan sanksi itu. Banyak sekolah yang menerapkan sanksi itu, termasuk di madrasah juga. Kita lihat itu ada awik-awik di madrasahnya. Tapi ya itu kita dukung karena memang itu salah satu cara juga untuk pencegahan ya. Kalau dalam regulasi sendiri di Undang-Undang 16 ada nggak sanksi yang saya belum baca sih undang-undangnya. Ada nggak sanksi? Tidak ada diatur sanksi. Tidak ada sanksi. Tidak ada diatur dalam pasal-pasal undang-undang, baik undang-undang nomor 1 maupun undang-undang 16 itu. Nah, dalam perda yang sedang dibahas ini substansi apa yang paling pokok mungkin yang sedang digodok tuh sama DPR provinsi? Ya termasuk oknum-oknum yang melakukan. Kemudian sanksi-sanksi yang orang-orang yang melakukan itu, ya mungkin nanti orang yang melakukan pernikahan dini itu akan diberikan sanksi yang cukup berat, ya baik berupa uang maupun ya kurungan mungkin nanti itu. Iya. Mungkin saja itu ya. Iya. Nah, karena merarik kode ini kan menjadi atensi banyak pihak ya. Iya. Kalau Kemenak sendiri koordinasi atau koordinasi lintas sektor dengan misalnya dengan BKKBN, dengan PP2 AKB atau beberapa OPD kan kalau di kabupaten kota beda-beda sih namanya gitu. Gimana tuh koordinasi? Ya, kami sudah kerjasama dengan BKKBN provinsi terkait dengan antisipasi, bahkan mereka mengkampanyekan melalui madrasah-madrasah itu lewat mungkin istilahnya ada semacam di sekolah itu istilahnya itu, bahkan dari teman mereka sendiri yang mengkampanyekan kita jangan merarik kode lah itu. Dengan BKKBN provinsi, dan sudah itu kita tanda tangani MOU-nya. Gitu. Nanti BKKBN kabupaten kota yang akan bekerja sama dengan Kementerian Agama kabupaten kota, kemudian dari kabupaten kota itu nanti
kalau mereka ada penyuluh-penyuluh BKKBN ya, kemudian kita ada KUA, ada penyuluh di situ, nanti mereka bersinergi dalam rangka memerangi merari kode ini. Okay. Termasuk di lingkungan sekolah ya, atau dengan sasaran milenial. Ya. Apakah ada semacam mereka dilibatkan gitu ya, anak milenial ini dalam sosialisasi, gimana modelnya? Nah, ini dalam rangka pencegahan merari kode ini memang banyak yang sudah kami lakukan. Oke. Ya, pertama salah satunya tadi bekerja sama dengan dai-daiyah seprovinsi Nusa Tenggara Barat untuk membahasakan di tengah-tengah masyarakat supaya jangan sampai terjadi merari kode. Kemudian yang kedua adalah kita bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Ya. Terkadang tokoh adat itu sangat didengar juga di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu kita akan bekerja sama. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga memberikan anggaran kepada kabupaten kota, Kemenak kabupaten kota. Pertama untuk pertama untuk Suscatin itu sendiri supaya kesadaran pengantin itu terhadap pernikahan itu yang sakral itu artinya tidak putus di tengah jalan. Kemudian antisipasi untuk merari kode ini kita juga masuk di madrasah-madrasah, masuk di madrasah-madrasah dan di sekolah-sekolah yang untuk saat ini tidak bisa secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran, tetapi daerah atau wilayah-wilayah yang sangat berpotensi untuk dilaksanakan pernikahan dini itu kita masuk di sekolah. Misalnya di Lombok Timur dulu ketika Tiang menjadi kepala kantor, daerah yang rawan itu adalah daerah pantai, daerah selatan, kemudian di terpencil-pencil misalnya Kecamatan Sambelia, Kecamatan Sembalu dulu. Nah, sekolahnya kita masuk di situ, terutama murid-murid kelas 2 dan kelas 3 itu. Nah, itu kita dikumpulkan untuk kita berikan pembinaan terhadap efek positif dan efek negatif, terutama ya efek negatif kok efek positif, efek negatif daripada pernikahan dini itu ya. Jadi mungkin saja ke depan ini saran aja mungkin ya jadinya anak-anak milenial kemudian atau generasi Z yang lebih muda gitu ya membuat kompetisi film pendek yang temanya jangan merari kode gitu ya. Itu hanya sudah dilakukan oleh BKKBN kemarin. Itu disebarluaskan di tengah-tengah di lingkungan pendidikan lah. Artinya mungkin di sekolah itu kan kadang-kadang ada siswa atau siswi yang ya diidolakan oleh teman-temannya, itu yang dijadikan pelopor untuk membahasakan jangan merari kode itu. Ya, karena terkadang cara kita sosialisasi dengan teman sebaya kan beda gitu ya. Beda komunikasi antara mereka gitu ya. Bahasanya juga bahasa mereka milenial lah. Benar. Dan media film pendek saya pikir efektif untuk membentuk frame berpikir anak-anak milenial gitu ya. Makanya kami dari Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat bersyukur bisa diundang ke sini. Makanya ke depan itu memang kami sudah kemarin kita sudah undang teman-teman media. Itu salah satu cara kita untuk antisipasi untuk mencegah pernikahan dini mungkin dengan teman-teman media nanti, baik itu media cetak, media elektronik maupun media-media online itu, karena ya kami anggap itu sangat jitu untuk mencegah pernikahan dini itu. Iya, membentuk opini membentuk gitu. Merubah pola pikir seperti itu. Karena memang itulah ilallah luar biasa efek itu. Artinya menghancurkan masa depan anak bangsa. Itu yang kita pikir. Hak-hak mereka itu, hak muda mereka itu, semua hak-haknya akan hilang ketika mereka melangsungkan pernikahan dini. Meskipun secara aturan yang nikah dini masih usia sekolah kan dibolehkan sekolah ya. Iya, dibolehkan. Tapi secara psikologis mungkin ada yang mau kalau yang formal kayaknya tidak bisa. Tetapi ada bisa. Paket C. Kalau untuk tingkat SMA, paket B untuk tingkat SMP. Itu kan artinya untuk potensi untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi nanti kan ada. Misalnya modal paket C itu bisa dia melangsungkan di perguruan tinggi. Atau kalau dia tidak bisa misalnya karena kesibukan rumah tangga kalau sudah menikah bisa juga universitas terbuka. Banyak jalan kita untuk melangsungkan pernikahan ini. Harapan kami jangan sampai putus lah pendidikan ini, karena memang itu kewajiban agama yang harus kita laksanakan. Ya, sekalipun kita tua juga ya mari jangan bosan-bosannya kita menuntut ilmu lah untuk memperoleh pengetahuan agama ini, karena sangat bermanfaat bagi kehidupan kita untuk menjalankan kehidupan itu.
Saya sedikit balik ke Sus Catin itu, Pak Kepala. Itu materinya apa saja sih selama 3 hari supaya efektif untuk mengurangi persoalan-persoalan yang timbul secara serius dalam rumah tangga itu? Apa materinya? Ya, pertama materinya itu keluarga sakinah. Ya, konflik-konflik rumah tangga. Kemudian reproduksi kesehatan. Apalagi ya? Karena semacam itu ya. Semacam itulah modalnya. Ya, itu yang diberikan pembekalan oleh yang jadi narasumber kita, ya tokoh agama, tokoh masyarakat. Misalnya kalau di tingkat kabupaten itu ketua majelis ulama itu kita libatkan untuk memberikan pencerahan, tuan guru kalau istilah kita sasak ya, kiai-kiai itu juga kita libatkan. Kemudian orang-orang puskesmas, orang-orang BKKBN. Ini komplit ya? Komplit betul. Ya. Artinya kan ini tugas bersama ini kan anak bangsa yang akan rugi kalau kita biarkan terus-menerus merarikode itu. Nah, model-model itu bekal yang kita. Bahwa di dalam rumah tangga pasti ada persoalan. Cuma jangan sampai serius dan berakibat perceraian dan sebagainya. Mungkin itu ya. Itu yang jadi anunya. Goalnya itu ya. Goalnya itu. Pokoknya indikatornya supaya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Indikatornya.